Oke, buat Dede Lovers di luar sana, apa itu Dede Lovers? Desain dapur. Pencinta desain dapur. Oke, banyak pertanyaan yang masuk di desain dapur mengenai aksesoris dan include apa aja sih di desain dapur itu. Di sini bakalan gue bahas dan gue terangin apa aja yang akan dapat dan atau include di desain dapur. Let's proceed with the first song. Nah, sebelum gue jelasin include apa aja, sebentar ya, gue sambil seruput kopi dulu. Mantap. Nah, di desain dapur itu sendiri include aksesorisnya. Yang pertama, untuk di area dapur atas. Di dapur atas itu biasanya kita dikasih aksesoris itu berupa rak piring. Nah, rak piring kita itu udah terupdate yang pastinya. Rak piring kita yang bagian atas adalah menggunakan rak piring stainless. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Mungkin kalau dulu ada banyak rak piring itu yang lawasnya itu pakai rak piring yang warna putih untuk bagian atas. Nah, tapi kalau di kita include-nya adalah rak piring yang stainless. Jadi kita mengikuti perkembangan, tapi juga menyesuaikan dengan harga dan harga standarnya desain dapur itu sendiri gitu. Nah, selain rak piring atas, di bagian atas itu nanti teman-teman juga sudah include nih, misalkan bukaan si rak piringnya ke atas itu sudah include sama yang namanya hidrolik atau pegas. Pegasnya kita sudah pakai yang soft close. Serta untuk kabinet atas itu di luar untuk lampu ya. Nah, untuk penggunaan lampu di kabinet atas itu memang exclude atau di luar harga include kita. Jadi teman-teman yang mau menggunakan lampu LED strip atau LED downlight itu memang ada biaya tambahan. Kenapa sih ada biaya tambahan? Karena gini teman-teman, perlu ketahui juga, lampu itu yang pertama kita juga kan menyediakan lampunya, menyediakan kabelnya, ada rumah lampunya untuk yang LED strip, menggunakan trafo. Nah, itu kan instalasi ya. Jadi memang kita cas itu untuk biaya pembelian aksesoris lampunya saja. Jadi itu memang untuk lampu itu exclude di desain dapur. Seperti itu. Nah, untuk di area kabinet bawah, include-nya apa? Yang pertama, rak bumbu. Rak bumbu itu biasanya kita sudah include. Nah, rak bumbu ini biasanya 2 trap atau 3 trap menyesuaikan dengan kebutuhan si klien. Nah, itu pun rak bumbu biasanya opsional. Meskipun include di kita biasanya opsional karena kita juga menyesuaikan sama part-part ukuran dari areanya itu sendiri gitu. Nah, yang udah pasti didapat adalah kayak area sink dan area gas. Itu kita ada namanya lubang ventilasi. Nah, yaitu lubang ventilasi itu kita kasih karena memang untuk area gas sama area sink untuk sirkulasi udara, karena itu penting gitu. Jadi itu udah include. Terus untuk penggunaan rak piring, nah biasanya ada juga pertanyaan, rak piring bawah ada nggak sih mas? Itu kita dapat, tapi beda dengan yang kabinet atas. Kalau kabinet atas kan stainless ya. Nah, kalau rak bawah itu, kabinet bawah itu rak piringnya adalah yang putih yang biasa standar. Ada juga pertanyaan yang masuk, kenapa nggak stainless? Oh bisa. Cuman teman-teman boleh ketahui juga kalau yang stainless memang harganya exclude. Jadi itu di luar standar kita. Itu harganya berbeda. Teman-teman juga bisa cek kok di marketplace harga rak piring yang bawah itu yang stainless harganya berapa. Cukup lumayan lah gitu. Nah, kita bergeser dari area sink itu akan ketemu nanti namanya bisa laci. Laci-laci itu biasanya kita ada 3 trap. Nah,
Laci yang atas itu biasanya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena itu khusus untuk rak sendok. Nah, rak sendok di kita itu ada dua. Rak sendok yang ukuran besar sama rak sendok yang ukuran kecil. Jadi nanti itu sudah include. Nah, dapat besar atau kecilnya itu biasanya menyesuaikan dengan ukuran si ruangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan memang dapatnya besar ya nanti kita kasih yang besar. Tapi kalau misal pembagian part-partnya itu dapatnya yang kecil, ya itu mau nggak mau kita kasih yang kecil. Jadi kan kita menyesuaikan sama area yang kita ukur ya. Kita bergeser lagi di area laci itu sendiri, kita kasih relnya yang soft close. Soft close. Nah, mereknya apa sih? Mereknya kita kalau untuk rel kita pakai merek Huben. Nah, untuk di area pintu-pintu baik di kabinet bawah atau di kabinet atas itu engselnya kita menggunakan engsel soft close dari Taco. Itu sudah include di kita. Nah, banyak juga pertanyaan mengenai HPL. HPL pakai merek apa, Mas? Gitu. Mungkin banyak vendor-vendor yang lain menggunakan HPL yang berbeda-beda. Nah, standarnya kita menggunakan HPL itu merek Taco. Khususnya untuk pilihan warna solid, matte, kulit jeruk atau yang glossy. Dan juga menggunakan HPL Taco yang tipe wood grain. Nah, wood grain itu banyak pilihan. Untuk HPL lainnya, tipe-tipe lainnya yang ada di katalog Taco itu memang di luar harga standar. Jadi misalkan mau menggunakan HPL wood grain tekstur, pattern, atau yang touch, itu memang beda harga teman-teman. Jadi yang gue jelasin di sini adalah yang memang include sesuai SOP dari harga desain dapur itu sendiri gitu. Jadi itu perlu teman-teman ketahui. Nah, di area pintu itu sendiri pun kita sisi area pintu ya, kita menggunakan edging PVC ukuran 2,2. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di bagian pintu, tepian pintu itu kita bukan menggunakan HPL lagi. Kita menggunakannya edging PVC. Kenapa tidak menggunakan HPL? Karena kalau HPL ketemu HPL, yang pertama pasti ketemunya kelihatan hitam. Kedua, terlalu tajam pinggirannya. Yang ketiga, biasanya HPL itu kan akan memuai. Pada umumnya akan memuai. Lambat laun dia akan memuai. Jadi kan akan nongol. Jadi takutnya biasanya antara gesekan pintu saat dibuka, kalau pinggirannya HPL, itu nanti dia akan mengelupas. Atau benturan itu akan mengelupas. Jadi si HPL itu kurang awet. Nah, makanya kenapa yang bikin awet dari HPL adalah penggunaan edging PVC. Jadi permukaannya lebih smooth, lebih tidak runcing atau tidak tajam gitu. Nah, itu yang kita jelasin tadi sudah include di desain dapur untuk harganya. Jadi nanti untuk detailnya seperti apa aksesoris yang kita kasih, gua akan jelasin detailnya. Untuk bagian rak piring stainless ini detailnya. Ini masih baru ya teman-teman. Karena memang di desain dapur itu sendiri kita memang ready stock untuk aksesoris. Kita udah prepare semuanya, kita stokin. Nah, kali ini yang gue tunjukin rak piring stainlessnya yang ukuran 60. Emang ada berapa sih mas ukuran rak piring gitu. Nah, di desain dapur itu kita menyediakan rak piring itu yang ukuran 60, 70, 80, dan terakhir itu 90. 90 itu yang paling panjang. Jadi nanti teman-teman kalau order di desain dapur dapat, mas nanti aku dapat rak piringnya ukuran berapa. Nah, itu nanti disesuaikan sama layout saat kita visit gitu. Jadi ada yang bisa dapat 60, ada yang bisa dapat 70, 80, atau bahkan yang dapat 90. Itu menyesuaikan dengan ukuran si area dapur itu sendiri. Yang pastinya itu include. Nah, ini kita buka. Jadi di desain dapur itu nggak bohong, dapatnya stainless ya stainless gitu, no hoax. Nah, kita pakai rak piringnya itu yang stainless, mereknya Huben. Nih, mereknya Huben. Nah, jadi memang pure stainless. Ini untuk si
piringnya. Nah, yang bagian bawah ini untuk si area gelasnya nih teman-teman. Jadi ini yang bagian rak gelasnya. Nah, di bawah rak gelas itu biar si kabinet itu tetap aman atau tidak rusak. Nah, ada lagi bawahnya tatakan atau talenan. Nah, talenan ini juga stainless teman-teman tuh. Jadi tatakan ini untuk penampung si air. Jadi kalau misalkan kita nih habis nyuci terus nggak terlalu kering, jadi nggak usah khawatir lagi akan netes. Netes ke bawah pun aman karena sudah ada tatakannya. Ini untuk si rak piringnya ya, dan rak gelas stainlessnya. Lanjut di area rak piringnya, itu biasanya kalau pintu ada model 2, ada model bukaan atau swing atau yang bukaan ke atas. Nah, itu kan kalau bukaan ke atas itu membutuhkan pegas atau hidrolik. Nah, ini kita juga pakai mereknya Huben. Nah, ini hidroliknya, pegasnya ini sudah ada soft close-nya. Nah, ini udah ada soft close-nya gitu. Jadi nggak usah khawatir atau ragu lagi ya teman-teman ya. Ini untuk si hidroliknya. Nah, kita berlanjut ke bagian kabinet bawah. Kabinet bawah itu dapat apa aja? Tadi yang di area sink dan area gas gue udah jelasin. Nanti dia akan dapat kayak gini teman-teman. Ventilasi. Ini namanya lubang ventilasi. Biasanya di desain dapur itu pakai ukuran yang 5 dikali 15. Nah, warnanya pun biasanya kita pakai warna hitam. Tapi nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman mau pakai warna lain. Cuman memang aksesoris kayak gini kan kita terbatas ya warnanya. Hanya ada warna hitam dan warna silver. Jadi teman-teman bisa pilih gitu. Nah, ini untuk di area pintu sink dan pintu gas. Jadi teman-teman aman dari kelembapan. Jadi udaranya ada sirkulasi yang keluar masuk. Jadi itu yang bikin dapur teman-teman jadi tidak bau dan tidak mengurangi tingkat kelembapan itu sendiri. Oke. Nah, bergeser dari area sink dan gas, kita lanjut ke area rak piring bawah. Nah, tadi udah gue jabarin kalau untuk kabinet atas rak piringnya itu yang stainless. Nah, kalau yang bawah itu modelnya warna putih. Nah, ini standarnya kita. Kalau teman-teman mau pakai yang stainless itu bisa, tapi memang exclude atau ada incas untuk harga rak piring yang stainless gitu. Nah, ini kita tunjukin rak piringnya yang 2 susun. Rak piring ada berapa sih mas? Yang bagian bawah ada 2 model. Yang pertama 2 susun dan satu lagi 3 susun. Nah, ini yang gue jelasin nih 2 susun. 2 susun ini biasanya bawah itu untuk piring-piring. Nah, penting lagi nih, yang atas sudah ada tatakannya, yang bawah juga nggak lupa kita kasih yang ada tatakannya. Ini udah include nih sama kita, ada tatakannya, jadi aman. Jadi kabinet itu nggak rusak gitu, terkecuali teman-teman perawatannya ya memang kurang maksimal. Nah, yang bagian atas ini untuk si gelas-gelas. Nah, ini yang 2 susun. Gimana sih mas bedain antara 2 susun dan 3 susun itu dapetnya gimana? Nah, kalau 2 susun biasanya kita gunakan untuk area dapur bawah yang sudah ada meja cornya. Karena kan ketinggiannya itu kalau meja cor itu paling 80, ruangan itu 70. Nah, biasanya kita pakainya yang 2 susun. Karena kalau pakai yang 3 susun itu akan mentok biasanya gitu. Nah, kalau yang untuk 3 susun kita gunain untuk kabinet bawah itu yang model full kabinet. Jadi di luar meja cor. Jadi memang kita build itu full kabinet dan pakai top table granit atau marmer atau solid atau kuadra. Nah, itu biasanya kita pakai yang 3 susun. Mau lihat 3 susun kayak gimana? Nih gue tunjukin. Nah, ini yang model 3 susun. 1, 2, 3. Nah, 3 susun ini biasanya tadi udah dibilang ya untuk dapur yang full kabinet. Untuk sisi bawah, untuk piring
tengah piring dan atas gelas. Jadi perbedaannya sama 2 susun adalah tengahnya ini tadi kan langsung gelas ya yang 2 susun. Nah kalau yang 3 susun nih piring juga, jadi bisa muat banyak tuh piring-piringnya. Nah ini sama, sudah ada tatakannya, jadi penampung airnya udah aman gitu. Ukurannya terlalu besar kalau untuk yang meja cor, jadi gak usah khawatir, ini sudah include di kita gitu. Oke, lanjut dari rak piring kita bergeser ke area laci. Nah laci tadi udah gue bahas, dapat 3 trap. Nah trap yang paling atas biasanya lebih kecil karena untuk rak sendok. Nah di sini rak sendok di desain dapur itu include ada 2 jenis. Ini rak sendok kecil. Rak sendok kecil itu Anda bisa lihat ini diameternya, panjangnya ini kurang lebih 28 sentian. Kalau ke belakangnya panjangnya standar sama 55 sentian. Ini untuk rak sendok kecil. Nah ini untuk yang rak sendok besar. Dia ukurannya kurang lebih 48 kali 55. Jadi cuman memang lebih banyak aja ya. Ini untuk rak sendok besar. Dan gimana mas dapetin rak sendok besar atau rak sendok kecil? Nah biasanya di area dapur itu nanti kan kita layoutin itu kan ada part-partnya ya. Untuk si laci itu nanti dapatnya besar atau rak sendok besar atau rak sendok kecil itu gimana dari pembagian part pintunya. Nah kalau untuk area teman-teman mau dapat rak sendok besar nih, minimal area si lacinya itu kisaran 45 sampai 50 cm. Nanti akan dapat nih rak sendok yang besar. Kalau di bawah ukuran yang 40 cm itu biasanya 40, 35 atau 30 itu dapatnya yang kecil. Jadi hanya beda ukuran aja. Jadi teman-teman bisa tahu, oh nanti pembagiannya dapat rak sendok besar seperti apa, kecil seperti apa. Jadi ini modelnya ya. Untuk si rak sendok kita bergeser. Nah tadi udah aksesoris yang besar-besar yang udah gue jelasin. Nah ini aksesoris yang jarang orang ketahui. Biasanya untuk yang pertama adalah ada engsel. Nah engsel ini kita pakainya Taco Hardware ya. Ini sudah pakai yang soft close. Nah teman-teman mau tahu detailnya untuk si engsel itu kita udah ada videonya. Nanti teman-teman bisa lihat video engsel soft close nya seperti apa. Itu udah ada video lengkapnya di video sebelumnya. Nanti gue lampirin di deskripsi ya untuk yang engsel. Nah ini engsel nih, kita pakai merek Taco. Nah banyak juga ini disclaimer dulu ya, bukan untuk nganin vendor-vendor yang lain, enggak. Jadi teman-teman juga harus smart juga tanya penggunaan engsel. Misalkan engsel kita pakainya soft close. Nah soft close itu kan banyak ya, ada yang mereknya A, B, C, dan D, dan kualitasnya berbeda-beda. Teman-teman juga tanyain engsel soft close nya merek apa gitu. Jadi teman-teman bisa bandingin. Nah kalau di desain dapur standarnya kita pakai yang Taco gitu. Nah begitupun untuk rel. Nah ini rel nggak gue buka ya teman-teman ya, karena sama kayak engsel. Ini juga udah gue jelasin di video sebelumnya, nanti ada di deskripsi mengenai rel soft close yang kita gunain. Nah ini kita menggunakan untuk relnya, kita menggunakan rel Huben. Nah ini ukuran yang 50 sampai 55 cm panjangnya ya. Nah ini sudah soft close gitu. Sama halnya dengan engsel. Jadi rel itu double track itu banyak. Jadi itu perlu dipertanyakan juga. Nah SOP standar kita ini Huben soft close. Nah lanjut untuk di penggunaan pintu. Tadi sedikit udah gue bahas mengenai edging PVC untuk di area pintu. Jadi pinggiran pintu itu menggunakan edging PVC. Nah ini edging PVC. Ini jenis-jenisnya nih banyak tuh pilihannya. Teman-teman bisa lihat.
Nah, ini kita gunain untuk si pintu itu ukuran 2,2 cm dengan ketebalan itu standarnya yang menggunakan kita 2 mili gitu. Ini biasanya kita pakai untuk di pinggiran pintu. Jadi kita tidak menggunakan HPL untuk di pinggiran sisi pintu. Seperti yang tadi udah gue jelasin. Jadi edging PVC ini lebih lentur dan tidak terlalu tajam di bagian ujungnya itu, jadi lebih aman. Jadi selain kita memikirkan bagusnya si dapur, tapi kita juga memikirkan keamanan nanti untuk si penggunanya juga gitu. Nah, terakhir HPL nya. Nah, ini kita menggunakan standarnya merek Taco. Nah, harga standarnya kita dapatnya tipe apa sih Mas? Karena kan teman-teman juga perlu tahu nih, di Taco itu banyak pilihan atau tipenya. Ada Ultimate, ada Pattern, ada wood grain tekstur, solid. Nah, di desain dapur itu untuk harga standar kita dapat untuk opsi warna kayunya adalah wood grain. Wood grainnya dalam arti wood grain yang biasa, yang bukan tekstur ya. Nah, kalau misalkan Mas saya mau yang tekstur bisa nggak? Bisa, cuma memang beda, ada biaya tambahan. Nah, mau tahu harga tambahannya berapa? Nanti konsultasikan aja nih sama tim desain dapur ya. Nanti kita kasih tahu. Nah, ini untuk warna wood grain. Banyak teman-teman. Nah, satu lagi ada yang namanya HPL solid. Nah, solid itu sendiri adalah warna-warna dasar. Jadi biar teman-teman tahu. Nah, di solid ini ada 3 jenis. Ada yang doff kulit jeruk, ada yang memang matte halus. Nah, ini matte halus nih. Ini matte halus atau doff halus. Sama satu lagi yang glossy. Nah, ini include dari harga kita, standarnya kita. Jadi teman-teman bisa pilih mau yang matte kulit jeruk, matte halus, atau yang glossy. Ini untuk penggunaan HPL pada kabinet gitu. Jadi jelas ya teman-teman ya, untuk penggunaan HPL-nya kita menggunakan merek Taco. Tadi sudah lihat ya detail dan penjelasan gua mengenai aksesoris yang sudah include di desain dapur berupa detail-detail dari ukurannya. Jadi nggak usah ragu lagi untuk order di desain dapur. Masih mau nunggu antrian terlalu lama? Langsung aja di order atau konsultasikan di desain dapur dari sekarang. Oke? Jangan lupa gua akhiri, kita seruput kopinya. Bye-bye, terima kasih.